Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Gitu. Buka dulu. Kasih jalan dulu, Bang. Buka dulu, hei. Masuk buka jalur. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sekali lagi, sebelum Anda mengikuti opini saya yang sangat menarik tentang Immanuel Ebenezer, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan komen. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk menjaga Indonesia, menjaga akal sehat kita, menjaga kewarasan kita, menjaga nasionalisme kita untuk tetap bangga menjadi Indonesia. Sahabat Indonesia, kita mengenal buku yang sangat-sangat populer. Saya pernah membaca Paradok Indonesia yang ditulis oleh Presiden Prabowo. Itu ditulis beberapa tahun yang lalu dan ternyata sekarang sama Pak Prabowo buku Paradok Indonesia itu dilaksanakan agar negara tidak bubar di tahun 2030 nanti. Ada Paradok Prabowo yang ditulis oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekarang yang lagi populer adalah Paradok Immanuel Ebenezer atau Paradok Noel. Di video di depan tadi sengaja kami cuplikkan bagaimana pada waktu itu beberapa bulan yang lalu dia menggebu-gebu minta agar koruptor mau dihukum mati. Fakta integritas KPK, setiap koruptor harus berani dihukum mati. Ternyata beberapa hari yang lalu di KPK juga Noel berbalik. Dia minta amnesti dari Presiden Prabowo. Ini paradok dari seorang Immanuel Ebenezer atau Noel. Dia teman saya kenal secara pribadi, tapi saya menyayangkan paradok seperti ini. Saya bangga pada saat dia mengatakan koruptor harus dihukum mati, itu saya bangga. Tapi saya menyesalkan kejadian dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Noel dan kawan-kawan untuk pengurusan sertifikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Konon menurut KPK, Noel meminta motor Ducati dan uang 3 miliar untuk merenovasi rumahnya di Cimanggis, Depok. Ini katanya, kata KPK. Tiba-tiba dia mengatakan, saya tidak di OTT, saya tidak melakukan pemerasan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin Noel mengendus bahwa pengurusan sertifikasi K3 selama ini sebelum dia menjabat atau mungkin saat dia menjabat terjadi pemerasan oleh institusi di bawahnya Noel, tapi Noel tidak mencegah, malah minta bagian dari uang. Ya sama saja itu korupsi lah. Nah sekarang dia minta Presiden Prabowo untuk memberikan amnesti kepada dirinya. Ini kan aneh. Tidak ada peristiwa politik apapun saat Noel di OTT karena pemerasan. Tidak ada gejala-gejala atau simptom-simptom politisasi atau kriminalisasi saat Noel melakukan pemerasan. Meskipun itu masih dugaan.
Berbeda sekali dengan kasus Tom Lembong yang jelas unsur kriminalisasinya sangat kental. Berbeda sekali dengan kasus Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang unsur politisasinya sangat kuat. Sehingga menurut saya pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto itu tepat karena unsur politisasinya sangat-sangat kental. Kalau Noel politisasinya apa? Kriminalisasinya di mana? Ini yang saya katakan paradok Noel. Harusnya tidak perlu seperti itu. Harusnya Noel jantan, berani. Karena sepengetahuan saya, Noel itu orangnya sangat konsisten, berani. Dia seorang aktivis 98. Mengapa harus mengemis-ngemis amnesti? Hadapi saja segala konsekuensi yang diterima dirinya. Itu harga yang harus dibayar. Noel tidak boleh mengeluh. Jabatan wamen itu jabatan terhormat. Jangan semuanya dikalkulasi dengan uang. Meskipun kalau dikalkulasi dengan uang pun cukup tinggi. Totalnya sekitar katakanlah 50 juta, itu plus. Segala kehidupannya ditanggung, rumah, listrik, kebutuhan rumah tangga, rumah dinas ditanggung negara, kendaraan sopir ditanggung negara. Kurang enak opo? Ditambah lagi wamen mendapatkan jabatan komisaris. Noel sendiri mendapatkan jabatan komisaris Pupuk Indonesia. Itu holding company pupuk di Indonesia. Besar. Ratusan juta per bulan. Kurang apa? Mengapa orang ditampuk kekuasaan menjadi serakah? Nah, pada saat keserakahan itu menghujam balik dirinya, lalu dia menangis, mengemis-ngemis amnesti kepada Presiden Prabowo. Ini benar-benar mempermalukan Presiden Prabowo. Istana pun meradang, kononnya begitu. KPK juga sama. Jadi artinya prediksi saya, analisa politik saya, Presiden Prabowo tidak akan memberikan amnesti kepada Immanuel Ebenezer atau Noel. Apalagi abolisi, tidak akan terjadi. Karena kasusnya OTT, operasi tangkap tangan, terang benderang, dan selama ini kasus OTT oleh KPK tidak pernah lolos dari jeratan hukum. Kalau dugaan korupsi seperti Blok Medan, seperti ini masihlah berpikir-pikir ulang. Tentang Google Cloud, tentang Chromebook, masih kita berpikir mencari bukti. Tentang kuota haji, masih kita cari bukti. Tapi kalau OTT, 99,999% itu pasti jadi tersangka, dan ternyata terbukti. Noel sudah jadi tersangka. Jadi saran saya sebagai teman Noel, tidak perlu Anda minta amnesti kepada Presiden Prabowo. Hadapi semua konsekuensi logis dengan gentleman, kesatria. Saya berbuat salah, saya harus bertanggung jawab. Itu baru Noel yang saya tahu, yang saya kenal. Kalau mengemis amnesti itu bukan Noel. Mengapa Noel yang konon seperti singa berubah seperti kucing yang mengeong-ngeong? Ini aneh bin ajaib. Ini opini saya, mudah-mudahan hanya sekedar memberikan saran sebagai teman. Jangan mengemis-ngemis amnesti, pengampunan atau apapun. Hadapi semua konsekuensi tindakan Anda dengan gentle, dengan kepala tegak, tanggung jawab, dan Anda orang tertinggi dalam UTT itu, ada 10 atau 11 orang yang ditangkap, Anda harus bertanggung jawab. Hadapi saja, tidak perlu ngemis-ngemis amnesti. Itu poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat berjuang Noel di persidangan. Pasti kena
nggak tahu berapa tahun ke depan. Apakah akan dihukum mati seperti permintaan Noel? Kayaknya tidak lah. Undang-undang kita tidak mengakomodasi hal itu. Tapi saya mendukung pejabat negara, pejabat publik yang melakukan korupsi harus diberikan hukuman jauh lebih tinggi dari orang-orang biasa. Karena mereka mempunyai kewenangan, mereka mempunyai amanah, mereka mempunyai kemewahan yang disuplai oleh rakyat, tapi masih melakukan tindakan-tindakan tercela, extraordinary crime, selayaknya mereka dihukum jauh-jauh lebih berat dibandingkan rakyat biasa. Itu opini saya. Terima kasih sahabat Indonesia, terima kasih. Sekali lagi kita bertemu kembali dalam opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sampai jumpa.